Episode 1896-1900. Bab 1896, Dilema. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, Rahang Chu Yuzhao dan Murong Qinghe ternganga. Bagaimanapun, Yan Xiangmu dan guru-guru akademi lainnya semuanya sangat terkenal di ibu kota. Banyak klan ingin bertemu dengan mereka, tetapi mereka jarang mendapat kesempatan untuk melakukannya. Namun sekarang, mereka semua benar-benar menyapa kakak laki-laki Zhu dengan sangat hormat, dan selanjutnya mengakui dia sebagai pembawa persembahan. Kakak ipar sungguh hebat. Kedua wanita muda itu sempat merasa sedikit sedih karena apa yang terjadi akhir-akhir ini, tetapi sekarang, mereka akhirnya merasa sedikit lebih baik. Mereka bahkan mulai berpikir bahwa mungkin mereka akan mampu melewati masa-masa sulit ini. Zuan segera mendukung mereka, dengan berkata, tidak perlu formalitas yang berlebihan. Kita bisa memisahkan masing-masing identitas. Pemberi persembahan adalah pemberi persembahan, tetapi ketika kita berinteraksi secara pribadi, mari kita tetap berbicara sebagai orang yang setara. Yu Yanluo adalah murid ke-6 dari mendiang pembawa persembahan. Karena itu, mereka memang setara. Meskipun belum lama ini banyak murid pembawa persembahan yang mengetahui untuk pertama kalinya bahwa Yu Yanluo adalah murid ke-6, membuat mereka sangat terkejut, mereka juga iri dengan betapa beruntungnya Zuan. Yu Yanluo adalah wanita tercantik nomor 1 di ibu kota, seseorang yang namanya pernah didengar semua pria. Ketika mereka mendengar jawaban Zuan, mereka merasa lebih tenang. Yan Xiangmu tiba-tiba bertanya, apakah guru sudah meninggal? Mereka semua memasang ekspresi penuh harap saat menatap mata Zuan, tampaknya berusaha menunggu kabar baik. Memang benar begitu, kata Zuan sambil mendesah. Dengan kematian sang pemberi persembahan yang dipastikan, suasana di tempat itu berubah suram. Qiao Guang mengusap air mata di sudut matanya, berkata, guru sangat bijak, mempelajari segala hal dari surga hingga manusia. Bagaimana dia bisa meninggal? Zuan agak ragu-ragu. Namun, Yan Xiangmu berkata, tidak ada salahnya mengatakan apa yang kau pikirkan. Kita semua tahu tentang dendam guru terhadap Yang Mulia dan tidak akan berbicara sembarangan di luar tempat ini. Mendengar hal itu, Zuan berkata, dengan cara tertentu, sang pemberi persembahan membawa turun keagungannya bersamanya. Itu bukan kebohongan belaka. Jika bukan karena sang pembawa pesan perdamaian telah membayar dengan nyawanya untuk melukai Zhao Han dengan serius, tidak mungkin Zuan dapat menyelesaikan pekerjaannya. Semua murid sang pemberi persembahan tampak sedih ketika mendengar itu. Akhirnya, mereka menghela napas dan berkata, kami sudah tahu bahwa hari ini akan tiba pada akhirnya, hanya saja tidak secepat ini. Para pengikut langsung ini tentu tahu siapa sebenarnya sang pembawa pusaka, dan mereka juga tahu tentang dendam yang ada antara dinasti sebelumnya dan klan Zhao. Mereka mengira bahwa sang pembawa pusaka telah mengakui takdirnya, tetapi mereka tidak menyangka dia akan bertindak sejauh itu pada akhirnya. Chu Yuzhao dan Murong Qinghe benar-benar tercengang saat mendengarkan. Mereka tidak pernah menyangka akan mendengar berita yang begitu mengejutkan. Yang Mulia dan pembawa pesan perdamaian itu, pada saat yang sama, mereka bertanya-tanya mengapa kakak laki-laki Zhu begitu mempercayai mereka, menyadari bahwa mereka pasti harus menjaga rahasia ini untuknya. Zuan mengambil kesempatan itu untuk memperkenalkan mereka berdua dan meminta murid-murid sang pemberi persembahan untuk membantu menjaga mereka. Shen Suzi menjawab, pembebasan, jangan khawatir. Mereka pasti akan aman jika tetap tinggal di sini. Bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berani membuat masalah di akademi. Iklan oleh Pub Future, mereka tentu saja sudah mendengar tentang situasi klan Murong dan kurang lebih sudah menebak niat Zuan. Namun, itu hanya masalah kecil bagi mereka. Akademi itu cukup kuat untuk melindungi siapapun. Zuan merasa sangat bersyukur. Setelah menyelesaikan masalah itu, dia mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Jiang Luofu, kakak kepala sekolah, apakah klan Jiangmu terkena dampak pertempuran di Gunung Valet? Sedikit kelembutan muncul di wajah Jiang Luofu saat mendengar cara menyapa yang familiar itu. Ia berkata, terima kasih atas perhatianmu, utusan. Klan Jiang saat ini masih baik-baik saja. Meskipun ada sedikit gangguan, klan Jiang dan Raja Qi tidak terlalu dekat. Selain itu, kita semua terikat oleh pernikahan, dan dengan tingkat hubungan akademiku, tidak ada yang berani mengganggu kita. Zuan mengangguk dalam hati.
Putra tertua Jiang Boyang telah menikahi Pei Jinu, yang juga bibi dari pihak ayah Pei Mianman, sebagai istrinya. Putra keduanya telah menikahi Putri Zhao Han, Putri Changrong. Pangeran ketiga telah menikahi wanita dari klan Yu. Klan Jiang selalu memiliki pria tampan dan wanita cantik, jadi mereka memiliki hubungan dengan berbagai klan yang berbeda melalui pernikahan. Selain itu, Jiang Luofu mendapat dukungan dari saudara-saudara seperguruan dari akademi, jadi tidak ada yang berani menyentuh klan Jiang. Tampaknya memiliki lebih banyak anak laki-laki dan anak perempuan dalam masyarakat seperti ini cukup berguna, ya. Baguslah kalau klan Jiang tidak punya masalah, kata Zuan. Dia lalu bertanya, siapa saudara laki-laki kedua dan saudara perempuan ke-9 yang kamu sebutkan tadi? Saudara ketiga adalah pendekar pedang Xiao Yao, seseorang yang ditemuinya di Komando Cloud Center. Saudara ke-10 adalah seorang ahli strategi militer yang biasanya tinggal di perbatasan, jadi dia tidak pernah bertemu dengannya. Dia tahu tentang keduanya. Namun, saudara kedua, sang dokter, dan saudari ke-9, sang penyanyi. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar mereka disebutkan. Jiang Luofu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, identitas mereka harus disembunyikan. Sebaiknya mereka memberitahumu sendiri di masa mendatang, karena tidak pantas bagiku untuk memberitahumu. Tetap saja, tidak perlu khawatir. Kamu memiliki hubungan yang cukup dalam dengan mereka dan pada akhirnya secara alami akan tahu siapa mereka. Jelajahi cerita yang update di novel.com. Zuan agak kesal karena dia sengaja membuat hal-hal menjadi membingungkan. Dia benar-benar ingin menarik legging hitamnya itu ke bawah, merobek karet gelangnya, dan menjentikannya seperti ketapel. Seorang murid tiba-tiba berlari menghampiri sambil terengah-engah dan berkata, Guru, ada orang yang ingin bertemu dengan Tuan Zhu dan mengaku sebagai temannya. Apa Tuan Zhu? Mulai hari ini, dia adalah utusan baru kita, Yan Xiangmu mengoreksinya. Murid itu terkejut. Dia melirik guru-guru lain secara refleks, dan ketika dia melihat mereka tidak membantah, dia tahu bahwa Yan Xiangmu tidak bercanda. Dia segera berkata dengan hormat, saya menyapa pembawa persembahan. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati bahwa dia pasti harus menyebarkan berita besar ini kepada murid-murid lain, jadi dia tidak akan menjadi satu-satunya yang mengalami keterkejutan seperti itu. Silakan berdiri. Siapa yang memanggilku? Apakah kamu sudah bertanya siapa nama mereka? Tanya Zuan. Mereka mengatakan mereka adalah penjaga Istana Timur. Yang satu bermarga Piao, yang satu lagi Jiao entahlah. Zuan bergerak dan berkata, suruh mereka naik. Tak lama kemudian, Piao Duandiao dan Jiao Sigun berlari cepat menaiki gunung dengan wajah cemas. Ketika mereka melihat Zuan, mereka menghela napas lega dan berkata, Tuan Zhu, putri mahkota ingin Anda kembali ke istana. Zuan sedikit terkejut. Dia mengangguk dan menjawab, saya mengerti. Kemudian, dia berkata kepada Chu Yuzhao dan Murong Qinghe, kalian berdua akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Dengan perlindungan guru, tidak akan ada yang berani mempersulit kalian. Kakak ipar kakak Zhu, jangan kembali ke istana. Terlalu berbahaya. Chu Yuzhao dan Murong Qinghe sama-sama memegang lengan bajunya dan berkata dengan khawatir. Tidak apa-apa, kata Zuan sambil tersenyum. Aku tahu apa yang kulakukan, jadi tidak akan terjadi hal buruk. Jangan berlarian kemana-mana, tinggal di sini dengan baik adalah cara terbaik untuk membantuku. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan pada kakak perempuanmu Xie. Kemudian, dia berkata kepada Jiang Luofu, aku harus merepotkanmu untuk menjaga mereka berdua sebentar. Jiang Luofu mengangguk. Kemudian, dia menatap kedua pengawal Istana Timur. Dia bertanya dengan suara pelan, apakah kalian butuh bantuan? Tidak apa-apa, aku pasti bisa mengatasinya, kata Zuan sambil menangkupkan kedua tangannya ke arah para guru, lalu mengikuti Piao Duandiao dan Jiao Sigun menuruni Gunung Yukuan. Iklan oleh Pub Future. Tuan Zhu, Anda tidak seharusnya pergi ke Istana Kekaisaran, dan Anda seharusnya menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Kita akan kembali sendiri dan mengatakan bahwa itu karena kita terlalu lemah. Mereka tidak akan terlalu merepotkan kita untuk itu. Piao Duandiao tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata di sepanjang jalan. Apa maksudmu, kita terlalu lemah? Kita seharusnya bilang saja kita bahkan tidak menemukan Tuan Zhu, Jiao Sigun mengoreksinya.
Zuan merasa hangat di dalam hatinya saat mendengar kekhawatiran dalam suara mereka. Dia menepuk bahu mereka dan berkata, "Jangan khawatir, aku punya rencana." Begitu saja, mereka pergi ke istana kekaisaran. Kasim Lu sudah menunggu di gerbang istana. Ketika dia melihat Zuan, dia langsung berkata, "Tuan Zhu, Anda harus pergi ke istana perdamaian." Semua orang sudah ada di sana. Piao Duandiao dan Jiao Sigun tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kami menerima perintah dari Putri Mahkota untuk membawa Tuan Zhu ke istana timur." Ekspresi Kasim Lu berubah dingin. Ia menjawab, "Apakah kau menggunakan nama Putri Mahkota untuk menekan permaisuri? Bahkan Putri Mahkota ada di istana perdamaian sekarang." Piao Duandiao dan Jiao Sigun merasa terintimidasi oleh Kasim Lu, jadi mereka hanya bisa menatap Zuan dengan tatapan yang seolah berkata, "Semoga berhasil." Kemudian, mereka bergegas ke istana timur untuk mengeluarkan laporan. Zuan mengikuti Kasim Lu ke istana perdamaian. Sepanjang jalan, Kasim Lu bertanya sambil mendesah, "Tuan Zhu, bagaimana Anda bisa begitu impulsif?" Zuan tahu bahwa berita tentang pembunuhan Raja Jin sudah tersebar. Dia berkata dengan tenang, "Saya hanya mencari kejelasan dan pengertian." Kasim Lu menatapnya dengan heran. Saat melihat Zuan masuk, beberapa saat kemudian, dia berkata dengan nada iri, "Menjadi muda itu hebat. Kamu bisa bersemangat dan berkemampuan." Ketika Zuan masuk ke istana perdamaian, dia mendapati bahwa tempat itu penuh dengan orang dan berisik seperti pasar makanan. Kedua belah pihak jelas sedang berdebat tentang sesuatu. Namun, ketika mereka melihat Zuan, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka semua menoleh untuk menatapnya dengan ekspresi aneh. Zuan melihat Bilinglong juga hadir, dan para anggota istana timur berkumpul di sekelilingnya. Dia hampir tampak menyaingi permaisuri, yang berada di kursi kehormatan. Permaisuri mengenakan gaun hitam panjang dengan sulaman burung phoenix emas di atasnya, dia memiliki aura yang hikmat dan bermartabat. Sebaliknya, Bilinglong mengenakan pakaian istana putih, dan fitur wajahnya yang sempurna membentuk ekspresi yang sangat serius. Yang satu adalah seorang wanita tua yang dewasa dan elegan, sementara yang lain adalah seorang wanita muda yang penuh dengan kecantikan dan kemudaan. Meskipun status mereka istimewa, para menteri lain yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik mereka berdua. Mereka benar-benar memiliki kecantikan masing-masing. Meng Yi adalah orang pertama yang tersadar dari lamunannya. Dia menunjuk Zuan dan berteriak, "Zuan, beraninya kamu datang ke sini. Cepat tangkap orang biadab ini." Zuan menatap Bilinglong untuk melihat bagaimana dia akan bertindak. Dia memiliki sedikit harapan dalam hatinya, karena jika dia benar-benar meninggalkannya, dia tidak perlu merasa terganggu lagi. Para prajurit menyerbu masuk saat mereka menerima perintah. Namun, tepat saat itu, Bilinglong angkat bicara dengan alisnya yang indah berkerut. "Tuan Meng, ini adalah istana perdamaian. Yang mulia bahkan belum berbicara, jadi bukankah Anda sedikit melampaui batas wewenang Anda?" Ekspresi Meng Yi sedikit berubah. Karena itu, ia membungkuk hormat kepada permaisuri dan berkata, "Yang mulia, mohon maafkan saya. Masalah ini terlalu dibesar-besarkan dan bertindak tidak pantas. Namun, Zuan ini benar-benar berani membunuh seorang pangeran, kejahatan sejati yang tidak dapat dimaafkan. Saya harap Yang Mulia dapat menegakkan keadilan bagi Raja Jin." Banyak menteri berlutut, beberapa di antaranya adalah anak-anak dari keluarga kerajaan. Mereka menambahkan, "Tolong tegakkan keadilan bagi kami semua, Yang Mulia." Ketika melihat kejadian itu, Liu Ning merasakan sakit kepala hebat datang dan menatap Zuan dengan pandangan kesal. "Bukankah aku baru saja memperingatkan bocah sialan ini agar tidak bertindak gegabah? Aku sudah menyuruhnya untuk bicara padaku jika dia butuh sesuatu dan aku akan membantunya. Namun, dia langsung membunuh Raja Jin." Dia marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkan apapun di permukaan. Dia berkata, "Linglong, Raja Jin adalah saudara laki-laki putra mahkota. Menurutmu bagaimana masalah ini harus ditangani?" Bilinglong diam-diam memuji kelicikannya. Permaisuri sekarang menyalahkannya sepenuhnya. Jika dia membantu Zuan, itu akan mengecewakan semua orang dari keluarga kerajaan dan para menteri, karena Raja Jin adalah adik laki-laki putra mahkota. Dia akan dikucilkan dari semua orang. Namun, jika dia tidak membantu Zuan, persatuan Istana Timur akan terganggu.
Jika bahkan tokoh penting seperti Zuan tidak dapat dilindungi, siapa yang berani mendukungnya di masa depan? Bilinglong menatap Zuan dengan tajam. Jika ada hal lain, dia pasti akan melindunginya, tetapi dia malah membuat keributan besar. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bab 1897, aku harus menyelidiki diriku sendiri. Ketika Permaisuri melihat Bilinglong tidak mengatakan apa-apa, bahkan setelah beberapa waktu berlalu, dia berbicara lagi. Menurut Putri Mahkota, apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini? Bilinglong berdeham dan berkata, saya yakin ada semacam kesalahpahaman di sini. Saya yakin Tuan Zhu bukanlah tipe orang yang akan begitu senang. Bagaimana kalau kita mendengarkan apa yang Tuan Zhu katakan terlebih dahulu? Ketika pertama kali mendengar bahwa Zuan telah membunuh Raja Jin, seluruh kepalanya mulai berdenging. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia melakukan hal seperti itu. Dia hanya dapat menyampaikan berbicara tentang situasi terlebih dahulu untuk melihat apakah ada cara untuk menyelamatkan keadaan. Permaisuri mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Putri Mahkota itu masuk akal. Apakah Tuan Zhu punya sesuatu untuk dikatakan tentang masalah ini? Bilinglong sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Permaisuri akan menyetujui pendapatnya. Semua yang hadir kini menatap Zuan. Namun, dia menjawab dengan tenang, apa yang kalian bicarakan? Tentu saja ini, tentang pembunuhanmu terhadap Raja Jin. Apa yang kau lakukan dengan berpura-pura bodoh? Teriak seorang pemuda berpakaian resmi. Zuan memperhatikan. Wajah orang ini agak bulat, ditambah poninya yang lembut, dia terlihat seperti boneka. Orang ini adalah Raja Dai, Zhao Ping. Dia adalah putra selir Zhao Han, Nyonya Li, dan istrinya adalah Putri Mengji. Dia cantik, bijaksana, dan cakap, sering memberinya nasihat. Ditambah dengan aliansi kuat kedua keluarga, mereka berdua sering dianggap sebagai pasangan yang sempurna. Ada desas-desus bahwa orang yang mendukung klan Meng untuk naik tahta kekaisaran tidak lain adalah dia. Kapan aku membunuh Raja Jin? Hanya saja Raja Jin membawa anak buahnya ke istanaku dan anak buahnya menyinggung perasaanku. Saya hanya mendisiplinkan anak buahnya, kata Zuan dengan ekspresi tenang. Di kursi kehormatan, sang permaisuri mengangguk dalam hati. Anak nakal itu tidaklah bodoh. Aku takut dia akan mengabaikan semua yang ada di sini dan langsung mengakuinya dengan berani. Kalau begitu, tidak akan ada cara untuk meredakan situasi ini. Bilinglong mengerutkan kening. Bagaimana mungkin pembunuhan Raja Jin bisa begitu mudah ditutup-tutupi? Benar saja, begitu Zuan mengatakannya, seluruh tempat itu menjadi tepat. Raja Dai menegurnya, berkata, omong kosong. Begitu banyak orang melihatmu membunuh saudaraku Raja Jin, tetapi kamu masih berani berdebat di sini. Oh, tolong beritahu aku siapa yang melihatnya, kata Zuan, tetap tenang. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa semua masalahmu akan terpecahkan hanya karena kau membunuh pelindung saudaraku, Tetua Chen? Raja Dai menjawab dengan nada mencibir. Tidak masalah, para prajurit, bawa para saksi ke istana. Dengan begitu, kalian akhirnya akan dipaksa untuk mengakui kejahatan kalian. Banyak orang saling bertukar pandang. Tampaknya Raja Dai telah bersiap untuk melenyapkan Zuan sepenuhnya, sehingga melucuti tangan kanan istana timur. Dengan begitu, gengsinya sendiri akan meningkat seiring dengan momentum tersebut. Iklan oleh Pub Future. Meskipun Bilinglong tahu bahwa itulah yang ada dalam pikirannya, tidak ada yang bisa ia lakukan. Bagaimanapun, fakta bahwa Zuan telah membunuh Raja Jin adalah masalah yang terlalu besar. Hal itu membuatnya menjadi sangat pasif. Namun, ia tetap harus membelanya apapun yang terjadi. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Zuan, namun, ia melihatnya dengan tenang mencari tempat duduk. Kemudian, ia memanggil para pelayan untuk membawakannya sesuatu untuk diminum seolah-olah ia adalah pemilik tempat itu. Saat ia dengan santai menyesap tehnya, hampir seolah-olah ia bukanlah seorang penjahat yang akan dihukum, dan sebaliknya ia adalah hakim persidangan. Bilinglong terkejut. Dia telah mengalami banyak momen hidup dan mati bersama Zuan dan tahu bahwa dia jelas bukan tipe orang yang bertindak gegabah tanpa berpikir. Karena dia melakukan hal seperti itu berarti dia kemungkinan besar memiliki sesuatu yang dapat diandalkan. Setelah dia memikirkannya, hatinya yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang. Beberapa prajurit didatangkan.
Mereka yang memiliki penglihatan tajam segera mengenali bahwa mereka berasal dari istana Raja Jin. Raja Dai tersenyum bangga ketika berkata, "Sekarang, ceritakan kepadaku semua yang kau lihat dan dengar hari itu tanpa melewatkan satu detail pun." Para prajurit tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zuan. Mereka menggigil kedinginan. Dewa pembantaian ini telah meninggalkan mereka dengan trauma yang hebat. Ketika melihat mereka meringkuk, Raja Dai agak tidak puas. Ia membentak, "Apa yang kalian lakukan hanya berdiri diam tanpa melakukan apa-apa. Cepat bicara." Meng Yi berkata dengan serius, "Yang Mulia Permaisuri, Putri Mahkota, dan banyak menteri penting ada di sini. Semua orang di sini akan bertanggung jawab atas Anda. Tidak perlu takut, statusnya bisa diandalkan, dan nadanya punya efek menenangkan yang misterius." Dengan demikian, para penjaga menjadi sedikit tenang. Setelah melihat sekeliling, mereka merasa bahwa sekuat apapun Zuan, ada begitu banyak orang penting di sini. Apa yang bisa dia lakukan? Karena itu, mereka semua berbicara serempak. "Raja kami membawa kami ke istana Markis untuk menangkap seorang penjahat. Namun kemudian, kami tidak menduga akan terjadi konflik, dia membunuh tetua Chen." Meskipun banyak orang di sini sudah tahu apa yang terjadi, masih banyak yang terkejut dengan kata-kata itu. Pelindung Raja Jin, Tetua Chen, adalah seorang ahli tingkat master yang terkenal di ibu kota. Bahkan mereka harus memperlakukannya dengan hormat ketika mereka bertemu dengannya, namun dia telah dibunuh dengan mudah oleh Zuan. Seberapa kuatkah Zuan? Para pengawal terus berbicara tentang apa yang terjadi kemudian. Petik 2 titik titik titik. Tetapi kami tidak pernah menduga Raja dan Markis akan tiba-tiba terlibat konflik. Kemudian, Raja dicekik di leher, dan dia langsung dicekik sampai mati. Seluruh tempat menjadi riuh ketika mereka yang hadir mendengar apa yang dikatakan. Meng Yi berteriak keras, dia kejam dan tidak berperasaan. Raja Dai pun mengutuk, dia benar-benar berani membunuh pangeran dengan cara yang sadis. Jika kita tidak menghukum orang keji ini, kita tidak akan bisa menegakkan keadilan di kekaisaran ini. Martabat keluarga kerajaan kita akan hancur total. Bagaimana kita akan menghadapi leluhur kita di masa depan? Bilinglong mengerutkan kening saat mendengarnya. Raja Dai ini memang selalu bersikap lembut, tetapi dia malah bersikap sangat keras. Jelaslah bahwa Meng Yi atau Nyonya Dai yang licik telah mengatakan hal-hal ini kepadanya. Dia tidak menyukai Nyonya Dai itu. Meskipun dia cantik, kepribadiannya terlalu kuat. Dia selalu melindungi Raja Dai seperti induk ayam dengan anak-anaknya, memancarkan aura mengancam. Benar saja, kali ini, Nyonya Dai tidak lagi menahan ambisinya dan telah mengembangkan keinginan untuk naik tahta. Dengan Raja Dai dan Meng Yi yang memimpin, seluruh istana kini menjadi gelisah. Pihak Istana Timur bahkan tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantu Zuan, dan mereka dengan cepat dibiarkan dalam posisi yang benar-benar pasif. Bilinglong terbatuk pelan dan menoleh menatap Zuan dengan ekspresi dingin, berkata, "Berani sekali. Apa ada hal lain yang ingin kau katakan?" Dia berpikir dalam hati bahwa Zuan pasti punya alasan untuk melakukan semua ini, jadi dia menurutinya untuk memberinya kesempatan berbicara. Benar saja, begitu yang lain menoleh ke arah Zuan, dia pun menjawab dengan acuh tak acuh, "Siapa bilang aku membunuh pangeran dengan sadis? Apakah kalian semua melihatku melakukannya dengan mata kepala sendiri? Kapan tanganku pernah menyentuh tubuhnya?" Di bawah tatapan Zuan, para pengawal saling memandang dengan cemas. Mereka berkata, "Meskipun kalian tidak berada di samping Raja Jin, kalian mengangkatnya dari jauh, lalu menggunakan keterampilan untuk menghancurkan tulang-tulang di tenggorokannya." Raja Dai angkat bicara, "Mungkinkah kau masih akan mencoba menyangkalnya? Begitu banyak orang melihat kejadian itu. Jika kau masih menolak mengakuinya, aku bisa membawa lebih banyak saksi." Iklan oleh Pub Future. Zuan tersenyum sambil menjawab, "Tidak perlu sejauh itu. Aku memang mengangkat Raja Jin ke udara, tetapi aku tidak membunuhnya. Sebaliknya, tubuhnya terlalu lemah, dan dia terlalu pengecut. Dia menjadi terlalu bersemangat dan takut mati. Menakuti dirinya sendiri sampai mati." Semua yang hadir tercengang. Mereka tidak pernah menyangka dia akan menangkis tuduhan dengan cara yang begitu efisien. Raja Jin selalu sakit-sakitan, dan semua orang tahu bahwa ia tidak akan hidup lama lagi. Memang, ia bisa saja meninggal kapan saja. Namun, banyak orang telah melihat bahwa Zuan lah yang membunuhnya.
Bahkan Bilinglong pun tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zuan lagi. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dia berbohong terang-terangan, tapi wajahnya tidak merah sedikit pun. Meski begitu, dengan dalih itu, dia punya sudut pandang untuk membantunya lagi. Karena itu, pihak Raja Dai dan Meng Yi dengan lantang mengkritik Zuan karena tidak tahu malu, sementara pihak Istana Timur membelanya atas hasutan Bilinglong. Kedua belah pihak menjadi sangat marah karena berdebat. Sepanjang jalan, Bilinglong berpura-pura tiba-tiba menyadari sesuatu, katanya, "Benar, Tuan Zhu, ketika bawahanku mencarimu, aku mendengar bahwa orang-orang akademi tampaknya telah memanggilmu sang pemberi persembahan." Ruangan yang berisik itu langsung menjadi sunyi. Para pejabat menatap Zuan dengan keterkejutan yang luar biasa. Mereka tentu saja mengenal mendiang pemberi persembahan, tetapi mengapa bocah nakal ini menjadi pemberi persembahan akademi? Zuan mengangkat cincin di tangannya dan berkata, "Pembawa pusaka bersikeras memberikan posisi ini kepadaku, dan aku tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab itu. Aku tidak bisa membiarkan pembawa pusaka itu mati dengan keluhan yang tersisa, jadi aku hanya bisa dengan enggan menyetujuinya." Mendengar perkataannya, semua pejabat mengumpatnya dalam hati. Orang ini benar-benar mengambil 1 mil setelah diberi 1 inci. Posisi macam apa yang dimiliki oleh sang pembebas? Banyak orang ingin memiliki posisi itu, tetapi tidak bisa, tetapi orang ini bertingkah gelisah. Ketika dia melihat poin rage yang tak berujung yang muncul di bagian belakang, Zuan merasa tidak berdaya. Dia jelas mengatakan kebenaran, jadi mengapa orang-orang tidak mempercayainya? Setelah interupsi itu, suara-suara pertengkaran di ruangan itu jelas tidak lagi sekeras sebelumnya. Bagaimanapun, Zuan adalah Bupati Ras Iblis, dan dia juga seorang pemberi persembahan. Statusnya terlalu istimewa. Raja Dai melihat bahwa situasi berangsur-angsur menjadi tidak menguntungkan baginya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membungkuk kepada permaisuri. Ia berkata, "Yang mulia, mohon sampaikan pendapat Anda kepada kami. Anda harus menegakkan keadilan bagi Raja Jin. Kita tidak dapat membiarkan pembunuh ini bebas hanya karena identitasnya istimewa." Liu Ning mengangguk ketika mendengarnya. Dia berkata, "Memang, kita tidak bisa membiarkan para pembunuh bebas berkeliaran, tetapi kita tidak bisa menyalahkan Menteri Pengadilan secara tidak adil. Bagaimana dengan ini? Kita bisa membiarkan utusan bordir untuk menyelidiki kasus ini, dan meminta Golden Token 11 menyelidiki penyebab kematian Raja Jin. Dengan begitu, semua orang akan mendapatkan penjelasan yang memuaskan." Raja Dai sangat gembira dan berseru, "Yang mulia bijaksana dan cemerlang. Utusan bordir dikenal karena kekejaman mereka. Mereka tidak pernah perlu menunjukkan rasa hormat kepada siapapun selama penyelidikan mereka." Zuan pasti sudah mati. Ekspresi Bilinglong aneh. Orang lain tidak tahu tentang identitas Golden Token 11, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia harus menyelidikinya sendiri. Permaisuri tampaknya membantu Zuan. Hubungan mereka tampaknya lebih dekat dari yang kubayangkan. Bab 1898, sebuah pilihan. Ketika Raja Dai mendengar bahwa permaisuri ingin utusan bordir menyelidiki Zuan, dia sangat gembira. Dia berpikir, bukankah bajingan itu sudah mati sekarang? Embroidered Envoy adalah kelompok pembunuh biadab. Setiap kali mereka muncul, itu menandakan kekecewaan bagi target, tidak peduli siapapun itu. Di masa lalu, banyak pejabat yang menjadi miskin dan kehilangan tempat tinggal karena Embroidered Envoy. Semua wanita mereka telah dikirim ke rumah bordil pemerintah. Raja Dai telah mendengar bahwa nona pertama Chu adalah istri Zuan, dan dia sangat cantik. Jika saatnya tiba, dia akan menjadi orang pertama yang menggunakan jasanya. "Adikku Raja Jin, aku memperlakukanmu dengan baik, bukan?" Nyonya Jin pasti kesepian sekarang. Aku harus mengunjunginya untuk menghiburnya juga." Ketika dia berpikir betapa Raja Jin biasanya memandang rendah dirinya, sang kakak, dengan mengandalkan kenyataan bahwa dia adalah anak mendiang permaisuri, dia merasa sangat bangga. Di sisi lain, dia telah bertemu Nyonya Jin beberapa kali. Dia menawan dan mempesona, dan telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Karena Zhao Han sangat memanjakan Raja Jin dan menjaga kondisi tubuhnya yang lemah, ia khawatir Raja Jin tidak akan mampu mengendalikan wanita berkemauan keras. Lebih jauh lagi, Raja Jin kemungkinan tidak akan berumur panjang, jadi klan-klan besar tidak bersedia menikahi putri-putri mereka dengannya.
Pada akhirnya, Zhao Han telah menemukan seorang istri yang lembut, berbudi luhur, dan cakap untuknya. Dengan begitu, ia dapat tinggal di sisinya untuk merawatnya dengan baik. Dari segi penampilan dan bentuk tubuh, Nyonya Dai milik Raja Dai sama sekali tidak kalah dengan Nyonya Jin, tetapi nyonyanya sendiri terlalu hitam-hitam dan terlalu kuat kepribadiannya. Sulit baginya untuk bersikap bermartabat seperti pria di hadapannya. Sebaliknya, Nyonya Jin benar-benar wanita yang lembut dan lemah lembut seperti air. Setiap kali dia melihat kelembutan yang ditunjukkannya saat memperlakukan Raja Jin, serta penampilannya yang manis, dia merasa sangat iri. Dia selalu berpikir seperti itulah seharusnya seorang wanita. Tentu saja, karena Nyonya Dai adalah nona klan Meng dan memiliki klan Meng yang besar di belakangnya, dia tidak berani menyinggung perasaannya dengan gegabah. Dia bahkan tidak berani mengganggu orang lain atau mengunjungi tempat-tempat seperti distrik lampu merah. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Nyonya Jin kini telah menjadi janda, karena pilar keluarganya kini telah tiada, dia membayangkan bahwa Nyonya Jin akan dipenuhi keputusasaan dan kecemasan di masa mendatang. Dia tidak bisa menahan rasa panas yang membakar dalam dirinya. Tepat saat itu, sang ratu memanggil Masa. Apakah ada yang keberatan dengan apa yang dikatakan ratu ini? Yang mulia sungguh brilian, jawab mereka yang hadir sambil membungkuk. Meminta utusan bordir untuk menyelidiki situasi adalah pilihan yang paling tepat. Utusan bordir selalu bersikap tegas dan adil, menghukum pelanggar yang kejam dengan keras. Raja Dai melirik lekuk tubuh sang permaisuri yang berlebihan. Namun, ia segera menarik kembali pandangannya. Apa yang dimakan permaisuri hingga tumbuh seperti itu? Pinggangnya jelas sangat ramping, namun pantatnya sangat besar. Sepertinya akan sangat mudah baginya untuk melahirkan anak, namun dia tidak memiliki seorang anak pun. Tampaknya ayah kaisar tidak bekerja keras di tahun-tahun terakhirnya. Ibu tirinya yang cantik benar-benar sumber khayalan. Ia bahkan pernah memimpikannya sebelumnya. Mimpi itu sungguh menakjubkan, tetapi ketika ia terbangun, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Entah itu kekuatan kekaisaran ayahnya atau prestise sang permaisuri, keduanya mencegahnya untuk menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Apakah Linglong keberatan dengan ini? Tanya sang permaisuri saat tatapannya tertuju pada sang putri mahkota. Iklan oleh Pub Future. Bilinglong mengangguk sedikit dan berkata, kami akan melakukan segalanya sesuai saran yang mulia. Banyak subjek yang hadir memiliki ekspresi aneh. Permaisuri dan putri mahkota adalah dua orang yang memiliki otoritas paling tinggi di ibu kota saat ini. Biasanya, mereka selalu bertengkar dan mencoba untuk saling menjatuhkan, sehingga banyak hal yang tidak dapat diselesaikan. Namun hari ini, mereka secara mengejutkan setuju. Jika mereka berdua selalu bekerja sama, akan jauh lebih sedikit pertikaian internal di istana. Permaisuri mengangguk dan berkata, karena Markis sekarang menjadi tersangka, Anda juga tidak bisa bergerak sesuka hati, jadi Anda akan tetap tinggal di istana untuk diawasi dengan ketat. Setelah utusan bordir menyelidiki kebenarannya, kita bisa melanjutkan diskusi. Ini saat yang tepat untuk membiarkan bocah nakal ini di sini, menemaniku. Ketika dia memikirkan tentang waktu yang akan mereka habiskan bersama, dia tidak bisa tidak menantikannya. Meskipun dia adalah seorang permaisuri, dia jelas tidak semurni dan secerah yang dipikirkan orang lain. Dia penuh dengan kekesalan dan perasaan sedih. Baru setelah dia datang, dia menyadari bahwa menjadi seorang wanita sebenarnya adalah sebuah berkah. Mata Bilinglong pun berbinar. Jika Zuan tetap tinggal di istana, mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu. Meskipun subjek lain merasa agak tidak pantas bagi subjek untuk tetap berada di istana kekaisaran sepanjang malam, mereka juga khawatir dia akan lari jika dia pergi. Jika dia tetap tinggal di istana, utusan bordir akan mengawasinya, jadi tidak akan ada masalah. Karena itu, mereka tidak menentang saran tersebut. Zuan tahu bahwa permaisuri melakukan ini untuk melindunginya, jadi dia tidak menolak niat baiknya. Tak lama kemudian, permaisuri menyuruh Kasim Lu mencarikan tempat tinggal bagi Zuan. Pada saat yang sama, ia mengirimkan perintah kepada rumah bordir untuk menyelidiki kasus pembunuhan Raja Jin. Kasim Lu membawa Zuan keluar dari istana perdamaian. Mereka tiba di tempat terpencil, dan dia berkata sambil tersenyum, Tuan Zhu dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Apakah kamu tidak akan mengurungku? Zuan menjawab sambil tersenyum.
Tuan Zhu pasti bercanda. Permaisuri hanya mengatakan itu untuk menenangkan yang lain, bagaimana mungkin dia bisa mengurungmu. Namun, aku harus meminta Tuan Zhu untuk tidak meninggalkan istana kekaisaran agar tidak terlalu merepotkan permaisuri, Kasim Lu mengingatkannya. Baiklah, Zuan dengan santai menyetujui. Sementara itu, dalam benaknya, dia bertanya-tanya bagaimana dia akan menyelinap keluar. Baiklah, begitu para menteri itu pergi, Tuan Zhu bisa pergi dan mencari permaisuri. Yang mulia selalu memikirkan Tuan Zhu, kata Kasim Lu. Ekspresinya tenang pada awalnya, tetapi semakin dia berbicara, semakin bersemangat dia. Sedikit kemerahan bahkan muncul di matanya. Zuan terdiam. Sebenarnya, dia sudah tahu apa yang terjadi setelah sekian lama berada di sekitar mereka, menyadari bahwa Kasim Lu adalah salah satu pengejar permaisuri. Dia bahkan bersedia, disucikan, agar bisa memasuki ibu kota bersamanya. Namun sekarang, dialah yang mendorongnya untuk bersama permaisuri, tampak lebih tidak sabar daripada karakter utamanya sendiri. Ketidakkegoisan yang luar biasa, macam apa itu? Tapi kurasa dengan teman-teman yang tidak mementingkan diri sendiri seperti ini, semakin banyak jumlahnya, semakin baik. Setelah berpamitan dengan Kasim Lu, Zuan tiba di halaman sampingnya dan berganti pakaian dengan pakaian 11 token emas. Ia pergi ke rumah bordir dan mencari dai ke-7 yang botak di depan dan Chen ke-8 yang botak di Laut Mediterania, agar mereka dapat menyelidiki kasus kematian Raja Jin. Luka Xiao Jianren terlalu parah, jadi Zuan tidak ingin mengganggunya karena masalah kecil seperti itu. Iklan oleh Pub Future. Namun, dai ke-7 dan Chen ke-8 tidak menganggapnya sama. Keduanya menjawab sambil gemetar ketakutan, "Bos, ini menyangkut kematian seorang raja, dan yang lainnya adalah bintang yang sedang naik daun di bawah Putri Mahkota. Bagaimana kita bisa menyelidiki kasus seperti ini?" Zuan berkata dengan tenang, "Yang perlu kau lakukan hanyalah menilai bahwa Raja Jin meninggal karena ketakutan yang berlebihan." Hah! Dai ke-7 dan Chen ke-8 berseru, tercengang. Dulu, bahkan jika mereka memiliki instruksi saat menyelidiki kasus, itu selalu agak bijaksana. Sekarang, mereka benar-benar diberi tahu persis bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut. Bukankah ini agak terlalu langsung? Apakah ada masalah? Tanya Zuan. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Tentu saja kami akan mengikuti bos kami, katakan saja. Dai ke-7 dan Chen ke-8 menjawab sambil terkekeh. Sir Eleven sekarang menjadi panglima tertinggi, jadi dialah yang memegang keputusan akhir di rumah bordir. Tentu saja mereka akan mendengarkannya. Mengenai bagaimana Raja Jin benar-benar meninggal, itu tidak penting. Zuan menepuk bahu mereka dan berkata, "Lakukan dengan baik, dan dengan pencapaian ini, itu akan cukup untuk mempromosikan kalian menjadi utusan token perak." "Terima kasih, Sir Eleven." "Tidak, terima kasih, Panglima tertinggi," seru keduanya dengan gembira. Setelah menghadapi ancaman kematian selama bertahun-tahun, tugas yang lebih besar dan lebih sulit selalu menghampiri mereka, tetapi promosi tidak pernah datang. Namun, ketika mereka berpegangan erat pada paha tebal Sir Eleven, mereka berhasil meraih kesuksesan demi kesuksesan. Selain itu, ada masalah lain yang perlu kalian berdua selidiki dengan saksama, yaitu alasan mengapa Raja Jin menargetkan klan Murong dan Markis. Aku ingin mencari tahu apakah ada yang menghasut mereka dari balik layar, Zuan menambahkan. Dia selalu merasa bahwa situasi ini tidak sesederhana itu. Raja Jin secara misterius telah menargetkannya dengan ganas, dan tampaknya tidak punya niat untuk mundur. Begitu Zuan menanganinya, dia langsung dituduh melakukan pelanggaran, seolah-olah ada seseorang yang bersembunyi di balik bayangan dan menunggunya jatuh ke dalam perangkap mereka. Dimengerti, kami mendengar bahwa Nyonya Jin saat ini sedang berjaga di dekat peti mati Raja Jin. Sambil menyelidiki penyebab kematian Raja Jin, kami juga akan menyelidiki dia dan orang-orang di istana, jawab Dai ke-7 dan Chen ke-8. Setelah mengatur semua ini, Zuan kemudian mengunjungi Xiao Jianren dan menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik. Dengan itu, dia akhirnya meninggalkan rumah bordir. Dia mengganti pakaiannya dan memutuskan untuk keluar dari istana. Namun, kemudian, dia melihat Bilinglong berjalan langsung ke arahnya, dikawal oleh para pelayan dan Kasim. Di antara para pelayannya, dia tampak seperti burung bangau di antara kawanan ayam, anggun dan mulia.
Tanda kecantikan merah di antara alisnya membuat wajahnya yang sempurna dan indah tampak lebih memukau. Hiasan emas di rambutnya seperti jari tak terlihat yang terus-menerus menarik hati setiap orang yang melihatnya. Aulol Lattes Novels on Novel.com. Tuan Zhu, putri mahkota ini punya beberapa hal untuk ditanyakan kepadamu, kata Bilinglong dengan suaranya yang jernih dan indah, sorot kegembiraan terpancar di matanya saat melihatnya. Keduanya segera tiba di gazebo danau. Semua pelayan diperintahkan untuk menjaga mereka dari jauh. Wajar saja jika ada hal-hal pribadi yang perlu dibicarakan setelah kejadian besar yang menimpa Zuan. Selain itu, gazebo itu cukup terbuka dan keduanya bisa terlihat dari jauh, jadi itu wajar saja. Mengapa permaisuri membantumu? Bilinglong segera mengajukan pertanyaan yang paling mendesak begitu mereka duduk. Subjek lainnya tidak merasakan apapun saat itu, tetapi dia tahu permaisuri telah bertindak untuk membantu Zuan. Mungkin karena dia bernafsu padaku, jawab Zuan dengan malu-malu. Seorang wanita simpanan yang telah lama diabaikan. Benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Jika bukan karena tubuhnya yang istimewa, dia mungkin tidak akan mampu menaklukkan kuda liar itu. Seriuslah, kata Bilinglong dengan kesal. Aku serius, kata Zuan tak berdaya. Mengapa tidak ada yang percaya padanya saat dia mengatakan yang sebenarnya, namun mereka percaya semua penggemarnya. Dia khawatir kalau dia benar-benar akan sampai pada inti permasalahannya, jadi dia segera mengganti topik pembicaraannya, dengan berkata, ngomong-ngomong, aku juga punya sesuatu untuk ditanyakan pada putri mahkota. Kalau suatu hari Tuan Bi dan aku sama-sama tenggelam, dan kamu hanya bisa menyelamatkan satu orang, siapa yang akan kamu selamatkan? Bab 1899, Influencer Crossdressing dan Bayangan yang Berubah. Ketika mendengar pertanyaan itu, raut wajah Bilinglong berubah drastis. Saya bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Jika bukan karena tempat mereka berada, dan fakta bahwa pelayan dan Kasim dapat melihat semua gerakan mereka, ia pasti ingin meremas tangan untuk memeriksa dahinya apakah ada demam. Aku ingin tahu apa yang akan kamu pilih, kata Zuan dengan ekspresi serius. Pada saat itu, Bilinglong bertanya-tanya apakah ada yang tidak beres dengan cara mereka memulai percakapan hari ini. Dia menjawab, kamu dan ayah sama-sama petualang, jadi mengapa kamu membutuhkan seseorang untuk menyelamatkanmu jika kamu jatuh ke udara? Bayangkan kalau kita tidak punya pelatihan, dan kita tidak bisa berenang. Jika tidak ada yang menyelamatkan kita, kita hanya bisa tenggelam, imbuh Zuan. Kamu serius? Bilinglong menjawab sambil menatap matanya. Zuan mengangguk dan berkata, aku serius. Bilinglong terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu, aku akan tetap menjawabnya. Dalam situasi itu, aku akan menyelamatkan ayahku, karena jika aku menyelamatkanmu, kamu masih akan memiliki semua kekasih yang harus kamu lalui sebelum kamu sampai padaku. Zuan terdiam. Wanita ini benar-benar hebat. Saat ini akulah yang merasa bersalah. Dia hanya bisa mengubah pertanyaannya, dengan bertanya, jika suatu hari aku memintamu untuk menjelajahi dunia bersamaku, apakah kamu bersedia kawin lari denganku? Bilinglong tercengang. Saya menjawab, mengapa kita harus kawin lari? Yang mulia sudah tiada dan tidak ada seorang pun yang akan peduli dengan kita di ibu kota. Begitu aku menjadi permaisuri, seluruh kekaisaran akan berada dalam genggaman kita. Siapakah yang akan dapat menghalangi kita lagi? Kita bisa tetap bersama, dan siapa yang bisa mengatakan sepatah kata pun tentang itu? Bukankah menyenangkan menikmati otoritas terbaik di ibu kota? Mengapa kita harus menjelajahi dunia? Zuan terdiam saat mendengar jawabannya. Seperti yang diharapkannya, Bilinglong dibesarkan dengan prinsip-prinsip untuk memperkuat klannya dan ingin mencapai puncak kekuasaan. Dia adalah wanita karir yang cakap dan memiliki semacam minat yang tak terungkapkan terhadap kekuasaan. Saat ini dia hanya tinggal diharuskan lagi untuk mencapai mimpinya, bagaimana mungkin dia menyerah? Apa yang salah dengan hari ini? Mengapa kamu menanyakan semua pertanyaan yang tidak masuk akal ini? Bilinglong bertanya, menatapnya dengan khawatir. Tidak apa-apa, aku hanya bertanya tadi, kata Zuan sambil tersenyum. Dia sudah menerima jawaban atas beberapa pertanyaan, jadi tidak perlu bertanya lagi. Benar, kita sudah berhasil melewati badai Raja Jin,
tetapi kau tidak boleh begitu gegabah di masa depan dengan membunuh seorang pangeran di depan umum lagi. Aku benar-benar heran dari mana kau mendapatkan keberanian itu, kata Bilinglong, menatapnya dengan marah. Kali ini ia hampir ketakutan setengah mati. Zuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Aku selalu cukup berani. Entah mengapa, wajah Bilinglong memerah saat dia berkata, bajingan. Namun, dia segera menenangkan pikirannya dan berkata, benar, mungkin ada seseorang yang menghasut Raja Jin di balik layar. Raja Jin digunakan sebagai pedang orang lain tanpa menyadarinya. Sekarang, Nyonya Jin sendirian. Dia benar-benar menyedihkan, jadi jangan ganggu dia lagi. Zuan terdiam. Dia menjawab, apakah aku sekejam itu? Tentu saja aku tahu kau tidak melakukannya, tapi jangan ganggu dia saat utusan bordir menyelidiki Raja Jin. Baiklah, kata Zuan, meskipun dia agak penasaran. Apa yang istimewa dari Nyonya Jin sehingga dia benar-benar bisa menerima bantuan Bilinglong? Ikuti kisah terbaru di novel.com. Keduanya tidak bisa bersama terlalu lama karena identitas mereka. Setelah mereka berbicara sebentar, Bilinglong hanya bisa bangkit dan pergi. Saat melihat sosok cantiknya menghilang, Zuan menghela napas. Dia mengeluarkan 2 kantong penyimpanan, yang merupakan barang milik Old Mi dan Wei dan yang diperolehnya di masa lalu. Dilihat dari apa yang dikatakan pelayan tua sang pembawa pesan, keduanya telah berpartisipasi dalam rencana jahat terhadap garis keturunan keluarga kerajaan. Namun, dia tidak sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan pelayan itu. Meskipun penjelasannya sangat masuk akal, topiknya terlalu penting. Dia masih harus memverifikasi semuanya. Kantong penyimpanan pribadi ini kemungkinan menyimpan barang-barang terpenting mereka berdua. Dia bertanya-tanya apakah ada catatan tentang apa yang terjadi saat itu. Jika informasi tersebut menunjukkan bahwa kejadian di masa lalu tidak ada hubungannya dengan Biki, itu akan menjadi situasi yang menguntungkan bagi semua orang. Jika memang ada hubungannya, tidak akan terlambat untuk memikirkan apa yang harus dilakukan saat itu. Sayangnya, ada batasan yang diberlakukan pada kantong penyimpanan tersebut. Tidak ada cara untuk membukanya dengan kekerasan. Untungnya, dia memiliki skill Farewell Nancao, milik Moshi. Namun, skill tersebut hanya akan efektif jika kondisi tertentu terpenuhi. Sepertinya dia harus menaikkan level Moshi terlebih dahulu. Dia berbalik dan kembali ke kediaman Golden Token 11. Ketika dia yakin tidak ada seorang pun di sekitar, dia mengeluarkan sistem keyboard. Setelah menghitung poin rage yang diterimanya, dia menemukan bahwa poin tersebut sebenarnya telah mencapai 564.000. Dia hendak mulai menarik undiannya ketika dia memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan beberapa koin tembaga dan melakukan ramalan untuk dirinya sendiri. Hasilnya menunjukkan keberuntungan yang luar biasa. Zuan sangat gembira melihatnya. Setelah mempelajari ramalan, dia bahkan dapat terhindar dari nasib buruk saat dia melakukan lotre mulai sekarang. Ia memulai sistem lotre, dan lampu-lampu bergerak cepat di sekitar papan ketik. Ia sudah terbiasa melihat terima kasih sudah bermain sejak awal, tetapi indikatornya langsung berhenti pada huruf L. Zuan terkejut. Dia sudah beruntung sejak awal. Ia menatap layar untuk melihat apa yang berhasil ia tarik kali ini. Ia melihat sederet teks pada layar holografik di depannya. Selamat karena telah memperoleh skill Cross-Dressing Influencer. Zuan tertegun. Nama itu memberinya firasat buruk. Pengenalan keterampilan, dahulu kala, ada seorang pria tampan yang memiliki hobi aneh, yaitu suka mengenakan gaun dan tampil seperti wanita. Awalnya, pakaiannya kasar dan ia segera menjadi sasaran cemoohan dan kebencian orang-orang. Namun, surga tidak mengecewakan orang yang tekun. Suatu hari, keterampilan berpakaian silangnya mencapai puncaknya. Ketika ia berubah menjadi wanita, tidak ada yang bisa melihat penyamarannya lagi. Lebih jauh lagi, ia menjadi wanita tercantik di dunia, seseorang yang menerima kasih sayang. Dari banyak pria, dia telah menguasai semua pria di dunia. Hal ini berlangsung hingga suatu hari, dia jatuh cinta pada seorang pria. Saat itulah tragedi dimulai. Belakangan, identitasnya terbongkar. Orang-orang yang mengetahui kebenarannya menjadi marah. Mereka mengikatnya di tiang dan membakarnya hidup-hidup. Peringatan, cross-dressing memiliki risiko. Cross-dressing memberikan kesenangan sesaat, tetapi juga kesenangan yang terus-menerus.
Zuan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Peringatan macam apa ini? Mengapa dia merasa tidak banyak dari keterampilan ini yang layak? Sambil terus membaca deskripsinya, dia berdoa agar deskripsi itu tidak membuatnya harus berpakaian silang. Tolong. Deskripsi skill ini hanya bisa digunakan pada pria. Setelah skill ini digunakan, pria tersebut bisa berubah menjadi wanita. Kecantikannya akan meningkat 100 kali lipat, dan pesonanya akan meningkat 100 kali lipat, tetapi dia akan kehilangan semua skill lainnya sampai skill ini dihapus. Kecantikan adalah senjatamu. Selama kamu tidak terlalu jelek, kamu bisa menjadi wanita tercantik nomor 1 di dunia. Tidak perlu ada pertengkaran, karena banyak pria yang rela mengorbankan diri demi kamu. Pengingat ramah 1, jangan terburu-buru melihat ke cermin setelah menggunakan keterampilan ini, karena Anda akan mudah jatuh cinta pada diri sendiri. Pengingat ramah 2, jangan tergila-gila dengan keinginan untuk menjadi seorang wanita. Semakin sering Anda menggunakan keterampilan ini, semakin besar pengaruhnya terhadap pikiran Anda sendiri. Tanpa terasa Anda akan terpengaruh dan menjadi terbiasa menjadi seorang wanita, dan tidak ingin lagi menjadi seorang pria. Zuan merasa seluruh tubuhnya mati rasa saat membaca semua itu. Dia hampir melempar koin perunggu di tangannya. Inikah keberuntungan ekstrim yang dikatakan ramalan itu? Keterampilan sialan ini benar-benar membuatmu menjadi wanita. Yang lebih penting, kamu akan kehilangan semua kemampuanmu. Dengan kerugian sebesar itu, siapa yang cukup gila untuk menggunakan hal seperti itu? Selain itu, pria normal mana yang ingin berpakaian silang? Tidak, ini bahkan bukan cross-dressing, ini hanya transformasi total menjadi wanita. Sekalipun kecantikan dan pesonamu meningkat 100 kali lipat, apa gunanya semua itu? Keahlian menyimpang macam apa ini? Zuan melanjutkan tarikannya dengan ekspresi cemberut. Saat melihat pesan, selamat telah menarik buah ki, dan, terima kasih telah bermain, dia tetap terkejut. Baru saat lampu indikator berhenti di tombol C keyboard, suasana hatinya berubah menjadi lebih baik. Selamat karena telah memperoleh skill, Shifting Shadows. Pengenalan keterampilan, dalam jangkauan indera keilahian Anda dapat bertukar posisi dengan makhluk hidup atau objek apapun. Zuan secara refleks meneruskan membaca, tetapi tidak ada yang lain. Dia sudah terbiasa dengan semua jenis skill penipuan dan sudah terbiasa dengan kondisi aktivasi yang keras dan efek samping yang aneh. Dia terkejut sekarang karena telah memperoleh skill normal. Yang lebih penting, skill itu bahkan tidak memiliki efek negatif. Mudah digunakan, dan efeknya bahkan lebih kuat. Itu hanyalah skill yang luar biasa. Meskipun ia memiliki skill instant movement, ada masa cooldown, tetapi Shifting Shadows ini tidak. Lebih jauh lagi, dalam situasi tertentu, skill ini akan lebih berguna. Ketika ia memikirkan hal itu, ia tidak dapat menahan senyum. Tampaknya ramalan Sutra Baopo akurat. Hasil ramal saya benar-benar sangat beruntung. Setelah ditotal, dia memiliki 610 buah ki. Jumlahnya juga jauh lebih tinggi dari biasanya. Dia memanggil Moshi. Tak lama kemudian, si cantik dari dinasti Xia yang berkulit sawo matang muncul dengan rok mini dan atasan tanpa tali. Saat melihatnya, Moshi langsung mengulurkan tangan kecilnya untuk mengambil buah ki. Dia jelas sudah kecanduan dengan rasanya. Zuan mengeluarkan semua yang telah disimpannya dan langsung melemparkan semuanya ke dalam mulutnya. Begitu banyak hingga Moshi bahkan tersedak di tengah jalan. Zuan menepuk punggungnya dengan lembut agar dia bisa mengatur napas dan melanjutkan makan. Mungkin karena fakta bahwa Moshi sering menyuapinya, sekarang dia memiliki kesan yang jauh lebih baik tentangnya dan tidak menentang tingkat kontak fisik seperti itu. Dia memiliki total 424 sisa dari terakhir kali. Bersama dengan 610, mereka membawanya dari puncak peringkat kelima hingga ketujuh. Namun, peringkat ketujuh membutuhkan 1200 buah ki, dan peringkat kedelapan membutuhkan 1800. Semakin tinggi mereka naik, semakin sulit jadinya. Menurut kecepatan persyaratan yang dibangun, sepertinya dia tidak akan dapat membatalkan pembatasan pada dua kantong penyimpanan dalam waktu dekat. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Sutra Baopu memiliki metode penyempurnaan pil. Dia bisa mencoba menyempurnakan beberapa pil kondensasi ki untuk meningkatkan kultivasi Moshi sebagai pengganti buah ki. Bab 1900, Berita Buruk. Dengan status Zuan saat ini,
jumlah sumber daya yang dimilikinya jauh melebihi orang biasa. Daripada bersusah payah mencoba mengumpulkan buah Qi melalui sistem amarah, lebih mudah mengumpulkan bahan obat untuk memurnikan pil. Bagaimanapun, efek pil dan buah Qi sebenarnya sangat mirip. Selain itu, sama seperti Daji, setelah menduduki peringkat ke-6, tidak hanya buah Qi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kultivasi Moshi, beberapa bahan pencampuran khusus juga diperlukan. Moshi membutuhkan Rainbow Cloud Stones, Thunderjade Raccoon Cores, Chinese Bellflowers, dan Gemflame Stamens. Untungnya, tidak ada barang yang sangat langka. Sebelumnya, ia telah mengumpulkan beberapa di antaranya melalui bantuan Hoop of Freedom dan Viendra Chest, tetapi ia telah menggunakannya untuk mempromosikan Moshi ke peringkat ke-7. Saya harus membeli yang lainnya secara terpisah. Dia kembali mengenakan pakaian Golden Token 11 dan pergi ke rumah bordir. Rumah bordir bertanggung jawab atas kecerdasan mereka, jadi tentu saja lebih mudah mengumpulkan barang melalui mereka daripada mencoba menemukan barang dengan kekuatan mereka sendiri. Tak lama kemudian, seorang utusan token perak yang gemuk melapor kepadanya. Namanya adalah Tang Hui, dan dia bertugas mengelola gudang. Zuan tak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan beberapa kali. Rupanya di setiap dunia, orang yang bertanggung jawab atas gudang logistik selalu tampak kuat dan gagah. Tang Hui dengan hormat menyapa Zuan, melaporkan kepada Panglima tertinggi. Bunga lonceng Cina dan benang sari api permata adalah bahan-bahan yang berharga, tetapi gudang istana kekaisaran memiliki jumlah yang melimpah. Tidak ada kekurangan bahan-bahan ini. Sedangkan untuk Rainbow Cloud Stones dan Thunderjade Raccoon Cores, kami tidak memilikinya di istana kekaisaran. Pasti ada cara untuk mendapatkan Rainbow Cloud Stones. Klan Yu menguasai sepertiga pasar bisnis permata dan batu di dunia. Jika mereka tidak dapat menemukan permata istimewa semacam ini, kemungkinan besar orang lain tidak akan dapat menemukannya. Akan tetapi, klan Yu dan istana sedang berselisih, jadi sulit untuk meminta bantuan mereka sekarang. Sedangkan untuk Thunderjade Raccoon Cores, sumber aslinya berasal dari pihak ras Vien. Kita perlu mencarinya melalui pasar ras Vien. Zuan memasang ekspresi aneh. Setelah semua masalah ini, semuanya adalah urusan keluarga. Baik itu klan Yu atau ras Vien, mereka berdua memiliki hubungan yang erat dengannya. Dia berkata, bantu aku mengumpulkan Chinese Bellflowers dan Gemflame Stamens. Aku punya cara sendiri untuk menangani Rainbow Cloud Stones dan Thunderjade Raccoon Cores, dan akan menemukan caraku sendiri untuk mendapatkannya. Tinggalkan, jawab Tang Hui, ekspresinya penuh kekaguman. Panglima tertinggi sangat hebat. Dia punya saluran sendiri untuk mendapatkan barang-barang ini. Ngomong-ngomong, bawakan aku juga akar bangau langit, giok bintang merah, dan bunga langit ungu, Zuan menambahkan. Itulah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil kondensasi Qi. Tang Hui berpikir dalam hati bahwa meskipun barang-barang ini berharga, ia akan dapat menemukan cara untuk mendapatkannya. Ia bertanya, berapa harga yang diinginkan Panglima tertinggi? Sebanyak yang bisa kau dapatkan, kata Zuan dengan serius. Ia harus memurnikan pil kondensasi Qi dalam jumlah besar, jadi ia membutuhkan banyak bahan obat. Tang Hui menyeka keringat dinginnya dan berkata, baiklah, bawahan ini akan memastikan untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Bos baru datang dengan kebijakan baru. Apakah dia bisa mempertahankan posisi manajer logistik gudang atau tidak, tergantung pada apakah dia melakukan tugasnya dengan baik. Tidak, saya harus melakukannya dengan baik, tidak peduli betapa sulitnya. Tentu saja tidak perlu khawatir soal uang. Sebagian besar uang itu bisa jadi hanya utang kas negara. Departemen mana yang berani mencari alasan untuk menahan hal-hal yang diinginkan Panglima tertinggi? Dia akan mengajari mereka persis bagaimana karakter, utusan bordir, ditulis. Ketika meninggalkan rumah bordir, Zuan berpikir dalam hati bahwa perasaan menjadi seorang pemimpin sungguh hebat. Yang perlu ia lakukan hanyalah memberi perintah, dan kemudian bawahannya akan menyelesaikannya dengan benar. Tidak seperti sebelumnya, ketika ia harus bersusah payah mencari semuanya sendiri. Meski begitu, dia masih harus mencari Rainbow Cloud Stones dan Thunderjade Raccoon Cores sendiri. Yu Yanluo berada di pihak ras Vien, jadi itu adalah waktu yang tepat untuk menghubungi orang-orang di sana juga. Kontaknya dengan ras Vien di sisi ibu kota adalah Kong Nanwu, tetapi setelah perkembangan besar yang terjadi, dia sudah kembali.
Pembantunya Nansun telah ditinggalkan di sini sebagai mediator. Ikuti cerita terbaru di novel.com. Nansun disebut sebagai pembantu, tetapi statusnya sama sekali tidak sederhana. Sebelumnya, dia adalah selir Raja Qi di permukaan, tetapi dia juga diam-diam mengumpulkan informasi sebagai Ratu Pelacur di Scarlet Invitation. Selain itu, dia tampaknya adalah mata-mata Zhao Han. Dia benar-benar menjalani kehidupan sebagai mata-mata. Zuan segera meninggalkan istana kekaisaran dengan mengenakan seragam utusan bordirnya, dan tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikannya. Ia langsung menuju ke istana Raja Qi. Setelah apa yang terjadi di Gunung Valet, orang-orang istana Raja Qi telah mengalami penguncian yang ketat. Tentu saja, orang-orang seperti Nyonya Qi memiliki identitas khusus, dan kejahatan Raja Qi belum ditetapkan, jadi pengadilan tidak bisa begitu saja memasukkan mereka ke dalam penjara. Mereka untuk sementara ditahan di rumah di dalam istana. Zuan mengira Nansun akan ikut bergabung dengan mereka, tetapi dia mengetahui bahwa Nansun sebenarnya telah menghilang. Dia tampaknya menyadari bahwa situasinya tidak menguntungkan dan melarikan diri lebih dulu. Dia berpikir sejenak, dan setelah berganti pakaian, dia kemudian pergi ke Scarlet Invitation. Tawa yang menggemaskan datang dari para wanita cantik di sekitar Zuan. Tidak heran banyak pria datang ke sini untuk menghabiskan uang dengan boros. Para wanita Scarlet Invitation benar-benar cantik, dan para pelacurnya bahkan lebih cantik lagi. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menunggu kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Namun, hal itu tidak menghentikan Zuan. Dia mengeluarkan kenang-kenangan yang diberikan kepadanya dan segera dituntun ke halaman terpencil oleh seorang pelayan. Begitu dia masuk, aroma harum yang manis menyerbu ke arahnya dan sebuah suara berseru, "Tuan muda akhirnya datang gelombang." Zuan mencondongkan tubuhnya ke samping untuk menghindari sosok itu, dan menatapnya dengan tenang. Dia harus mengakui bahwa Nansun memang sangat cantik. Tidak heran bahkan Raja Qi memutuskan untuk menjadikannya salah satu selirnya setelah melihatnya. Dia bahkan telah menjadi ratu pelacur paling misterius dan paling menawan di Scarlet Invitation. Kupikir kau dikurung di istana Raja Qi, tapi aku tidak menemukanmu di sana, jadi aku datang ke sini, kata Zuan sambil duduk dengan santai. Nansun berlari kecil untuk menuangkan teh untuknya di sampingnya. Dia berseru dengan suara yang lucu dan kekanak-kanakan, "Tuan muda sangat peduli padaku. Aku sangat bahagia. Cukup, tidak perlu menggunakan taktik seperti itu terhadapku. Aku datang karena ada urusan yang harus kubicarakan denganmu hari ini," kata Zuan, lalu menceritakan padanya tentang Rainbow Cloudstones dan Thunderjade Rakon Kores. Ketika mendengar bahwa mereka sedang membicarakan bisnis yang sebenarnya, ekspresi Nansun pun menjadi serius. Dia berkata, "Jangan khawatir, Bupati. Aku pasti akan menghubungi ras iblis untuk membantumu mengumpulkan bahan-bahan ini." "Sangat dihargai," kata Zuan sambil mengangguk sedikit. Nansun berkata sambil tersenyum, "Ya ampun, kau kan Bupati. Apa ada alasan untuk berterima kasih padaku? Aku sebenarnya sudah lama ingin kau memintaku untuk lebih banyak membantumu. Pada akhirnya, kamu juga seorang nyonya, jadi apakah perlu bersikap sopan seperti itu?" Zuan tidak dapat menahan diri untuk menjawab sambil tersenyum. "Sayang sekali aku bukan nyonya Bupati," kata Nansun lembut. Setelah menatap Zuan, dia segera mengganti topik pembicaraan. "Lagi pula, aku hanya salah satu selir Raja Qi, salah satu yang lebih rendah. Lagi pula, tidak ada status yang bisa dibicarakan di sana." Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, "Bisakah Tuan Muda membantu orang-orang istana Raja Qi jika Anda bisa?" "Setelah tinggal di istana begitu lama, aku telah mengembangkan sedikit rasa sayang kepada banyak orang di sana." Zuan sedikit terkejut, tetapi dia tetap mengangguk dan berkata, "Baiklah. Dia harus membantu orang-orang seperti Zhao Xiaodi. Ngomong-ngomong, aku sudah menerima berita dari Istana Raja, yang menyatakan bahwa perang pangeran kedua di garis depan tampaknya tidak berjalan dengan baik. Dia membutuhkan bantuan Istana Raja," kata Nansun, tiba-tiba teringat sesuatu. Zuan tercengang. Dia bertanya, "Mungkinkah pangeran kedua sedang membuat masalah?" Bagaimanapun, usaha pangeran kedua untuk melakukan kudeta setelah Kaisar Iblis meninggal telah gagal karena dirinya. Istana Raja telah menghukumnya dengan mengirimnya ke perbatasan utara untuk melawan makhluk-makhluk jahat di sana.
Pangeran kedua adalah salah satu dari 4 jenderal besar ras iblis, seseorang yang unggul dalam berperang. Selain itu, ia juga membawa pasukan elitnya sendiri. Segel itu hanya sedikit rusak dan belum sepenuhnya runtuh. Monster jahat yang lolos seharusnya bukan sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh pangeran kedua. Dengan kekuatannya, itu seharusnya cukup untuk mengendalikan monster-monster itu. Saya rasa bukan itu masalahnya. Informasi yang saya terima menunjukkan bahwa permaisuri kedua segera mengirim seorang jenderal untuk memimpin pasukan elit istana raja dalam memberikan bantuan, jawab Nansun. Tuan muda bisa merasa tenang. Dengan bantuan istana raja, seharusnya tidak ada masalah dengan segel itu. Zuan menyuarakan konfirmasinya, tetapi dia masih merasakan firasat aneh di dalam hatinya. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan cermin perekam yang diberikan oleh permaisuri kedua dan memasukkan beberapa batu ki kelas abadi. Dia merasa sedikit patah hati. Dunia ini bagus dalam banyak hal lain, tetapi tidak ada pesan media sosial atau telepon. Kontak lintas jarak yang lebih jauh sangat merepotkan. Meskipun cermin perekam ini dapat mencapai efek yang mirip dengan panggilan video, konsumsi sumber dayanya terlalu berlebihan. Bahkan orang terkaya pun tidak dapat menggunakannya sesering mungkin. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membuat alat percakapan sendiri. Ada beberapa item serupa di bagian pemurnian artefak Baopu Sutra. Riak muncul di cermin, dan sosok yang luar biasa muncul. Dia adalah seorang wanita cantik yang sedang berbaring di tempat tidur, mengenakan gaun tidur sutra yang lembut menempel di kulitnya yang halus. Itu membuat pinggangnya tampak lebih ramping dan dadanya lebih anggun. Yang mulia, saya sudah mencoba menghubungi Anda beberapa kali sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Saya jadi agak khawatir, katanya. Ada kelembutan alami dalam suaranya yang dapat membuat orang gila. Wajah ovalnya yang sempurna tampak putih bersih seperti salju di bawah cahaya lentera. Matanya menawan dan memikat, bibirnya yang basah memancarkan kilau yang memikat. Ekspresinya penuh dengan kegembiraan karena bertemu kekasihnya lagi, yang membuatnya tampak semakin mengharukan. Nansun menundukkan kepalanya dan mundur. Dia tidak berani untuk terus mendengarkan pembicaraan mereka, atau dia bisa dibungkam. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, permaisuri kedua benar-benar seorang wanita di antara para wanita. Bahkan aku merasa sedikit ingin memeluknya untuk bermain dengannya, apalagi seorang pria. Dia sendiri sudah memiliki kecantikan yang luar biasa di sisi manusia, tetapi dia masih kurang dibandingkan dengan permaisuri kedua. Yang lebih penting, status terhormat permaisuri kedua dan sikap istimewanya sulit untuk ditandingi. Suasana hati Zuan pun tak bisa dielakkan membaik saat melihat wajah cantik itu. Ia berkata, sebelumnya aku pernah terhanyut ke dalam ruang bawah tanah rahasia. Mungkin itu sebabnya cermin perekam tidak dapat terhubung. Tentu saja tidak mungkin cermin perekam dapat berfungsi saat ia berada di dunia yang sama sekali berbeda. Kemudian, dia segera bertanya tentang situasi pangeran kedua dan menyuarakan pendapatnya bahwa itu bisa menjadi jebakan bagi pasukan pertahanan istana raja. Permaisuri kedua menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresinya menjadi serius ketika dia menjawab, jangan khawatir. Aku tidak bodoh. Aku punya sumbernya sendiri, dan memang ada masalah dengan tanah yang disegel itu. Pangeran kedua telah menderita korban lebih dari separuh pasukannya. Saya mengirim Raja Merak dan pasukan elit lainnya untuk menawarkan bantuan, dan kami juga akan mengumpulkan orang-orang kuat dari berbagai ras untuk menawarkan bantuan. Zuan terkejut. Dia bertanya, situasinya sudah seburuk itu. Permaisuri kedua menyuarakan konfirmasinya. Lubang pada segel itu tiba-tiba menjadi jauh lebih besar, yang memungkinkan semakin banyak monster masuk. Untungnya, segel itu masih belum sepenuhnya pecah, jadi selama kita bisa mengalahkan monster yang keluar, kita bisa memperkuat segel itu lagi. Apa sebenarnya monster-monster itu? Seberapa kuat mereka? Tanya Zuan, semakin khawatir.